Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fahira dari kelas 1C. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama kami dari kelompok 10. Selanjutnya sebagai pemateri kedua yaitu Dinda Umami Humairah. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yaitu pembahasan tentang bagaimana Islam menghadapi era modernisasi. Islam disebut juga dengan rahmatan lil alamin ataupun rahmat seluruh alam. Agama Islam sendiri berkembang sangat pesat dari zaman Rasulullah hingga zaman modern yang kita rasakan pada saat ini. Di Indonesia sendiri umat beragama Muslim diperkirakan sebanyak 80%. Di Nusantara sendiri Islam pertama kali masuk yaitu ke daerah Aceh, yaitu daerah Samudra Pasai dan Perlak. Dari zaman kesultanan maupun zaman perdagangan yang dibawa oleh bangsa Arab dan bangsa India. Mayoritas masyarakat Aceh hampir keseluruhan beragama Islam. Dan masuknya budaya atau bangsa asing ke daerah Nusantara, terutama Aceh pun bisa menyebabkan atau berpengaruh untuk mengikisnya ajaran Islam. Contohnya pada masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa atau Belanda dan juga bangsa Jepang. Pada masa penjajahan sendiri, baik di masa penjajahan Belanda awal maupun masuknya era Jepang, banyak bangsa kita yang dipaksa untuk melepaskan jilbab atau untuk membuka aurat. Contohnya yaitu pahlawan kita sendiri, yaitu Cut Nyak. Banyaknya orang Eropa yang memaksa bangsa kita untuk meniru atau menganut akidah-akidah yang mereka percayai, yaitu seperti meminum minuman keras, menjadikan perempuan-perempuan sebagai budak seks, dan juga adanya pemaksaan untuk pembukaan aurat agar agama Islam di mata mereka tidak berharga sama sekali. Sangat banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh bangsa luar, bangsa Belanda, Eropa, dan bangsa Jepang oleh masyarakat Aceh yang bertujuan untuk mengikis akidah-akidah Islam yang telah dibawa oleh Kesultanan Aceh. Setelah zaman kemerdekaan pun pada era 40-an sampai dengan 50-an masih banyak rakyat Aceh yang belum sempurna menutup auratnya. Dengan 50-an masih banyak rakyat Aceh yang belum sempurna menutup auratnya. Contohnya seperti hanya memakai songkok ataupun selendang. Semakin berkembangnya zaman, yaitu tepatnya pada era 90-an, banyak budaya-budaya luar yang masuk ke daerah kita, terutama daerah Aceh. Yang bisa kita lihat yaitu muda-mudi Aceh memakai celana ponggol, celana jeans, dan bahkan anak SMA pun masih belum menggunakan jilbab. Hanya sebagian yang menggunakan jilbab dan masih memakai rok mini. Dan di era 2000-an sendiri sampai sekarang masih banyak budaya luar yang masih diminati oleh bangsa kita sendiri karena itu dianggap adalah hal yang modern. Contohnya tidak menutup aurat. Bahkan zaman sekarang pun kita tidak lagi bisa membedakan yang mana umat beragama Muslim dan non-Muslim. Karena masih banyak di luar sana yang Muslim terutama perempuan masih memakai ataupun menganut budaya luar. Contohnya tidak menutup aurat dan memakai pakaian-pakaian yang sama halnya dengan bangsa luar. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan dalam video kali ini. Baiklah, selanjutnya untuk mengantisipasi bagaimana caranya kita menghadapi era modernisasi sekarang akan dipaparkan atau dilanjutkan oleh teman saya sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Umami Humairah. Saya kelompok 10. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Jihan Fahira. Poin pertama yaitu memperkokoh fondasi agama dalam lingkup keluarga. Ketika zaman modern mulai masuk dalam kehidupan,
nilai-nilai agama akan mudah terkikis. Umat Islam harus lebih efektif dalam menghadapi modernisasi yang ada. Cara pertama yang harus dilakukan adalah membangun fondasi yang kuat. Mungkin untuk setiap umat memiliki pendidikan di dalam keluarga. Jika sudah memiliki fondasi yang kuat, adanya modernisasi tidak akan menggoyahkan kepercayaan di dalam keluarga. Jika sudah memiliki fondasi yang kuat, adanya modernisasi tidak akan menggoyahkan kepercayaan dalam diri masing-masing. Sementara agama menjadi fondasi dan bekal utama bagi generasi muda dalam mengarungi kehidupan yang lebih dinamika. Ternyata sejarah telah membuktikan bahwa generasi-generasi yang berhasil dan tangguh adalah mereka yang berasal dari keluarga yang dari sejak dini menanam pendidikan agama pada anak-anaknya. Misalnya saja kita mendorong dan menasihati kepada anak-anak kita, sehingga mereka senantiasa mendapatkan motivasi untuk membuat baik dan segera kembali ke jalan yang benar. Dan begitu pun pula kita mengajarkan mereka mengaji, berzikir, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tetap berjihad di jalan kebenaran. Islam selalu mengajarkan kita untuk berjihad atau berjuang atas nama agamanya. Hal ini perlu dilakukan dan mengurangi orang lain dan merugikan orang lain. Namun dalam berjihad, Islam melarang pemaksaan dan kekerasan, termasuk membunuh warga lain yang tidak ikut berperang, seperti wanita, anak-anak, dan manula. Misalnya Anda berniat untuk bekerja untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua yaitu memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam batas wajar dan sesuai anjuran Islam. Zaman Rasulullah di masa lampau memang masih terbatas, khususnya untuk bidang teknologi. Adanya smartphone hingga internet memunculkan banyak perubahan yang juga berpengaruh pada ajaran Islam. Nah, agar setiap muslim tidak terpengaruh dan terseret kecanggihan teknologi yang ada saat ini, harus dimanfaatkan secara layak dan wajar. Misalnya saja, jika kita memiliki media sosial, dipergunakanlah secara layak dan wajar, seperti berdakwah, berzikir, mengaji, dan bersilaturahmi lewat media sosial. Keempat yaitu meningkatkan toleransi antar umat beragama. Toleransi antar agama adalah kesediaan seseorang untuk menerima atau bahkan menghargai orang lain yang agamanya berbeda, sehingga orang tersebut tetap mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Adanya dua indikator toleransi, yaitu menerima dan menghormati. Menerima pada keagamaan, budaya, dan mengenali sikap toleransi, sedangkan menghormati hak orang lain beragama dan beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Misalnya, tidak membedakan orang lain yang memiliki suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Dan yang kedua, menghargai, menghormati satu sama lain. Yang ketiga, saling tolong-menolong antar teman, antar anggota keluarga, dan antar masyarakat. Yaitu meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Ketika dunia ditantang dengan adanya modernisasi, Islam tetap mempertahankan eksistensinya dengan menjaga kaidah-kaidah yang sudah ada, dengan cara meningkatkan kegiatan keagamaan. Misalnya, mengadakan pengajian rutin dan perayaan hari raya, melakukan ibadah, berdoa sebelum melakukan sesuatu. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.